Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya kali ini di channel Rawacito Lampung ya. Saya akan membahas seputar alat pertanian yaitu knapsack power sprayer atau tangki semprot mesin ya. Ini di depan saya udah ada mesin Tasco TF820 Pro. Ini yang sudah saya modifikasi ya. Udah saya modifikasi pakai tangki di atas. Yang tadinya kan dia tangkinya itu di bawah seperti ini ya. Nah, ini sudah saya modifikasi. Karburatornya sudah saya ganti pakai punya mesin semprot ya. Bisa pakai juga punya mesin potong rumput. Yang tadinya tuh karburatornya seperti ini. Saya perlihatkan dulu ya. Ini karburator aslinya Tasco ya. Ini, saya beli Tasco waktu itu. Karburator punya sistem yang seperti ini. Ini kemungkinan original ya. Saya beli kemarin online tuh harganya 140.000. Ada tulisan Tasco-nya. Tapi saya kurang suka ya, karena karburator hisap model ini menurut saya gampang mengalami kendala atau rewel lah bahasanya. Jadi saya kurang suka ini, apalagi kalau vakum di dalamnya ini ya. Ini sudah mulai tidak lentur, udah mulai kaku, udah hidupnya udah susah. Ini baru terpakai 1 musim sudah rewel. Walhasil saya modifikasi pakai ini. Terus untuk teman-teman juga ya yang mengalami kendala mesin Tasco yang seperti ini, susah hidup, biasanya faktornya dari karburator ini ya. Karburator ini memang biasanya sering bermasalah sih. Kalau vakumnya ini di sini ini udah tidak lentur, udah kaku, ya udah susah hidupnya. Kedua, biasanya untuk seal yang di sini ya, yang seal kanan dan kiri askruk ini biasanya mengalami kebocoran. Itu juga susah hidup. Kemarin ini sudah saya ganti ya, 1 set. Saya ganti untuk paket blok komplit ya. Tuh, mereknya Tasco. Sudah saya pasang di sini ya. Ini blok bawaannya. Gak tahu ukurannya ini berapa. Ukuran saya nggak punya sigmat untuk mengukur ya. Pokoknya nih kalau beli yang TU26 gitu ya. Tasco yang seri itu TU26, jangan salah, karena ada juga Tasco yang punya mesin potong rumput. Untuk ukurannya kata teman-teman yang servis lain tuh biasanya ukurannya ada yang berbeda. Kalau beli ya yang TU26 itu. Jadi itu solusinya ya. Kalau Tasco susah hidup itu biasanya dari itu. Kemudian dari kompresi ya. Kalau blok ini sudah ring sehernya ini sudah aus, dia untuk hidupnya susah dia. Apalagi yang model seperti ini, untuk menghisapnya ini kan, ini karburator model hisap ya. Jadi posisi karburatornya di sini ya, karburatornya itu di bawah sini, tangkinya itu di bawah seperti ini. Dia sistem hisap ya. Jadi lebih sulit hidup kalau bloknya ini sudah bermasalah, sudah gores di sini pistonnya ya, piston dan ring sehernya sudah menggores, udah bakal bermasalah, susah hidupnya. Nah, untuk ini saya kasih solusi juga ya, ciri-ciri kalau mesin itu dapat 1 tangki, dapat 2 tangki, itu tiba-tiba mati mendadak, udah susah hidupnya, itu susah. Biasanya kendalanya itu di sini. Seal askruk itu mengalami kebocoran ya, karena kalau waktu dingin dia itu kan belum memuai ya, karetnya itu masih elastis gitu, masih kecil. Begitu udah dapat 1 tangki, biasanya kan panas ini ya. Jadi dia memuai, longgar, akhirnya kompresi bocor, susah hidup.
dari karburator ini nggak bisa dari piston nggak bisa menghisap bahan bakar yang dari karburator, jadi susah hidup gitu ya, untuk teman-teman yang mengalami kesulitan hidup misalnya. Kemudian adalah juga faktor lain ya, dari pengapian dari ini ya, ini saya punya recoil, ini punya Tasco juga ini kadang mengalami mati. Dia kalau mati itu bukan sama sekali nggak mengeluarkan api dari sini ya, dari ujung kepala kuil ini, tapi dia kalau sudah panas itu juga suka mati dia, walaupun lah dicek, kalau ditempelkan di bodi gini masih keluar api. Beda seperti spool motor. Kalau spool motor mungkin kalau mati nggak keluar percikan, kalau ini masih bisa keluar. Tapi nanti kalau udah panas gitu ya, untuk dapat 2 atau 3 tangki gitu biasanya udah mati mendadak, bisa dari ini yang sudah mati minta diganti. Dengan catatan seperti itu, tidak semua kalau mati itu untuk koil ini masih bisa mengeluarkan percikan api. Gitu solusinya. Terus kemudahannya kalau diganti karburator yang sistem seperti ini, dari atas ke bawah sini, bahan bakarnya dari sini, ini lebih mudah ya. Kalau nanti suatu saat mengalami masih longgar di sini, tinggal diboroskan saja di ukuran jarum sini, lebih mudah hidup. Oh ya, untuk pemakaian ini ya saya lupa menjelaskannya. Untuk ini intake-nya ini bisa dirubah memakai, kalau teman-teman kesulitan mencari, ini beli saja intake-nya ini ya, yang untuk karburator ini punya mesin potong rumput, tapi dia lebih besar ya di sininya. Ini saya coak. Teman-teman bisa beli yang punya khusus mesin semprot ya, beli saja ini online atau di toko-toko spare part yang jual perlengkapan untuk mesin potong rumput, biasanya ada ini dibelikan intake-nya, ini sambungan intake, sambungan karburator gitu. Oke, langsung saja kita cek sound suaranya ya. Nanti saya pasang ke trimpod dulu. Bentar dulu. Fokus ke mesin saja ya. Oke, langsung tak hidupkan. Hidupnya mudah ya, 1 kali engkol untuk starter pertamanya langsung hidup ya. Lebih mudah ini menurut saya ketimbang yang karburetor seperti ini. Saya udah males benerinnya, capek. Kita coba lagi. Nah, seperti itu. Terus untuk teman-teman yang terkendala pingin bahan bakarnya pingin lebih irit, itu kalau bisa ya, di bagian sini bagian kampas ganda ini pernya itu dirubah ya, pakai punya motor Grand atau Supra standar ya, per kampasnya itu, supaya dia bukaannya lebih ringan gitu ya. Belikan saja diganti pakai per kampas rem motor Honda Grand atau Honda Supra standar ya. Itu dia bukaannya lebih lentur, jadi waktu digas di sini sedikit dia sudah buka dan
Untuk BBM di sini sangat irit. Saya untuk bekerja itu ya, kalau 1 hektar itu paling cuman habis setengah liter ya, separuh ini cuman irit sekali. Kalau tanpa dirubah 1 liter ini, 1 tangki ini habis, nggak cukup. Setelah dirubah dia hanya menghabiskan setengah liter bahan bakar, lebih irit. Oke, begitu saja. Jika teman-teman menyukai video ini, silahkan like, komen, share, dan jangan lupa subscribe. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.